Sistem Pembinaan Karir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 JO Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi. Sistem karir untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Manajemen pegawai negeri sipil, manajemen PNS, keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi manajemen PNS, perencanaan atau formasi PNS. Yang kedua, pengadaan PNS. Yang ketiga, pengembangan PNS atau diklat PNS. Yang keempat, penilaian atau DP3 dan pengujian kesehatan PNS. Yang kelima, penghargaan atau kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan satya lencana karya satya. Dan yang keenam, pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian asuransi sosial dan pemeliharaan kesehatan. Formasi PNS PP nomor 97 tahun 2000 JO PP nomor 54 tahun 2003. Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi. Yang pertama, analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan pemberhentian nama, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada yang pertama, jenis pekerjaan, yang kedua, sifat pekerjaan, yang ketiga, analisis beban kerja, yang keempat, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan PNS PP nomor 98 tahun 2000 JO PP nomor 11 tahun 2002. Keputusan KABKN nomor 11 tahun 2002. Proses kegiatan U mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan oleh yaitu adanya PNS yang pensiun, BHT dan MD. Yang kedua, adanya perluasan organisasi PEM. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Persyaratan yaitu 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, usia 18 tahun dan 13 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dihukum penjara. Yang keempat, berkependudukan sebagai CPNS. Dan yang kelima, berkelakuan baik dan sebagainya. Penyaringan yaitu yang pertama, pemeriksaan administratif. Yang kedua, panitia ujian. Yang ketiga, materi ujian. Yang keempat, ujian. Dan yang kelima, pengumuman pelamar yang diterima. Pengangkatan. 1. Pengangkatan sebagai CPNS. A. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. B. Tidak berkependudukan sebagai CPNS atau PNS. C. Bersedia ditetapkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. D. Tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut, yaitu dari 1 SD atau setingkat sampai dengan S3 dokter. B.
Ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 yang penetapannya kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. B. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan penyetaraannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Gaji PNS PP nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS terakhir dirubah dengan PP nomor 25 tahun 2010. Hak atas gaji CPNS TMT yang bisa secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Kantor atau Satuan Kerja atau SPMT. Sebagai CPNS yang penetapannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang bersangkutan berangkat ke tempat tugas, dibuktikan dengan surat perintah, peralanan, atau penugasan. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas, yaitu yang pertama, gaji pokok, yang kedua, tunjangan keluarga, yang ketiga, tunjangan jabatan atau apabila menduduki jabatan, yang keempat, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 PP nomor 10 tahun 1978 dan SE KABKN nomor 2 SE tahun 1980 memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun atau Januari sampai dengan akhir Desember, merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Atasan pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari pejabat penilai. Pejabat penilai, yaitu atasan langsung pejabat yang dinilai. Selanjutnya, pegawai yang dinilai, yaitu bawahan langsung dari pejabat penilai. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun, dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai yaitu yang pertama kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, perkasa, dan kepemimpinan atau bagi yang menduduki jabatan struktural. Sebutan dalam penilaian yaitu amat baik, yaitu dari 91 sampai dengan 100. Yang kedua baik, yaitu 76 sampai dengan 90. Yang ketiga cukup, yaitu 61 sampai dengan 75. Yang keempat sedang, yaitu 51 sampai dengan 60. Yang kelima kurang, yaitu 50 sampai dengan ke bawah. Pengujian kesehatan PNS PP nomor 26 tahun 1977. Kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Yang bertugas menguji kesehatan PNS, yang berwenang menguji kesehatan PNS adalah yang pertama, dokter penguji tersendiri, yang kedua, tim penguji kesehatan, dan yang ketiga, tim khusus penguji kesehatan bertugas. Penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat ditentukan dapat diberikan penghargaan atau kepercayaan yang berupa yang pertama, kenaikan pangkat PNS, yang kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan yang ketiga, Satya Lencana Karya Satya.